Hari kedua liburan panjang di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kendaraan wisatawan luar Bandung masih mendominasi. Di kawasan ini, saudara, kepadatan sempat terjadi. Malam pantauan dari arah Bandung hingga pertigaan Terminal Ledeng menuju kawasan wisata Lembang terlihat lancar. Kendaraan dapat melaju tanpa mengalami kemacetan, namun lalu lintas dari arah berlawanan yakni dari arah Lembang menuju kota Bandung yang merupakan arus balik para wisatawan terpantau padat. Petugas kepolisian juga sudah terlihat tidak lagi berjaga dan mengatur arus lalu lintas di titik ini. Sementara untuk kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dari kota Bandung dan Jakarta. Untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di hari kedua libur panjang, kita bergabung dengan petugas dari NTMC Polri. Sudah ada Bribtu Ade Sintia di kawasan Puncak Bogor dan juga jurnalis Kompas TV. Sudah ada Fida Alatas di Lembang, Bandung. Kita akan ke Bogor terlebih dahulu, saudara. Sudah ada Bribtu Ade Sintia di sana. Bribtu Ade, seperti apa lalu lintas di kawasan Puncak saat ini, Bribtu Ade? Baik, terima kasih Cynthia. Selamat malam saudara. Kembali saya Bribtu Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini di kawasan Puncak Gadok Bogor, Jawa Barat. Di mana kondisi arus lalu lintas pada malam hari ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Ketersendatan sesekali terjadi karena adanya kendaraan keluar masuk ke arah alternatif menuju ke arah Taman Safari. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Serta ketersendatan disebabkan karena adanya aktivitas angkutan umum yang berhenti di bahu jalan. Dan perlu kami informasikan bahwa hari ini hari pertama Dinas Kesehatan melakukan rapid test bagi pengunjung wisata di kawasan ini. Bahwa pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan 1.000 rapid test gratis untuk wisatawan. Ada 3 lokasi tadi yang menjadi titik rapid test, yakni Gadok, Taman Wisata Matahari, dan juga Gunung Mas. Dinas Kesehatan melakukan secara acak untuk pengecekan rapid test bagi wisatawan. Apabila pengendara mampu menunjukkan hasil rapid, akan dipersilahkan untuk berkendara kembali. Namun yang tidak dapat menunjukkan hasil rapid test akan dihimbau untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dinas Kesehatan akan memberlakukan rapid test gratis hingga hari Minggu nanti. Demikian Cynthia. Ya, Bribtu Ade, jika dibandingkan dengan hari pertama kemarin libur panjang, adakah peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan di wilayah Bogor, Puncak? Benar bahwa adanya peningkatan volume kendaraan pada hari ini dibanding hari sebelumnya, yakni peningkatannya sebanyak 20%. Hal ini ditandai dengan sejak tadi pagi pukul 8 hingga 11 dilakukan sistem kontraflow dari gerbang tol Ciawi sepanjang 2 km dari kilometer 44 hingga kilometer 46. Kemudian diberlakukan sistem one way terhitung dari Simpang Gadok menuju ke arah Puncak. Dan selanjutnya dari arah sebaliknya diberlakukan sistem one way dari jam 1 siang tadi hingga jam 5 sore selama 4 jam. Namun setelahnya hingga saat ini kondisi arus lalu lintas kembali normal dari kedua arahnya. Demikian Cynthia. Baik, lalu bagaimana dengan situasi arus lalu lintas di Lembang, Bandung? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Fida Alatas di sana. Fida, siang tadi sempat terjadi kemacetan khususnya di kawasan Lembang. Lantas bagaimana situasinya dengan malam hari ini, Fida? Ya, Cynthia dan juga saudara, untuk malam hari ini kondisinya sudah lancar dan bahkan beberapa kali kami pantau arus lalu lintas ini cenderung kosong. Karena memang ini petugas kepolisian pun sudah tidak melakukan penjagaan sejak sore hari tadi. Lalu lintas ini lancar baik dari arah Bandung menuju Lembang maupun sebaliknya, karena memang tadi puncak arus balik wisatawan dari arah Lembang ini terjadi pada sore hari tadi. Dan hingga pukul 8 kami pantau memang masih cukup ramai beberapa kendaraan yang melintas dari arah Lembang menuju ke kota Bandung atau arus balik para wisatawan. Yang mana kendaraan-kendaraan tersebut ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dari kota Bandung dan juga kota Jakarta. Jadi untuk malam hari ini kondisinya sudah lancar, tidak ada antrean kendaraan yang terjadi begitu di kawasan ini, Cynthia. Jika memang malam hari ini sudah lancar, ada berapa kurang lebih wisatawan yang datang berkunjung ke Lembang, Bandung, Fida?
Dan bagaimana Vida penerapan protokol kesehatan di sana? Untuk data yang kami dapatkan dari pihak kepolisian dari Polres Cimahi hari ini, tepatnya di hari kedua libur panjang perayaan Maulid Nabi SAW, ada sebanyak peningkatan sebanyak 60% kurang lebih kendaraan wisatawan yang dari arah Bandung menuju ke kawasan wisata Lembang. Dan tadi kemacetan parah ini juga sempat terjadi di kawasan Setiabudi hingga ke kawasan wisata Lembang. Untuk itu pihak kepolisian tadi menerapkan beberapa kali rekayasa lalu lintas berupa one way sebanyak 3 kali dari farmhouse menuju ke arah Lembang dan 1 kali pada saat arus balik yakni dari Grand Hotel sampai ke pertigaan Beatrix. Dan untuk penerapan protokol kesehatan, Cynthia dan juga saudara, pemerintah ini memang sudah meminta komitmen pemilik objek wisata yang ada di Kota Bandung maupun yang ada di kawasan wisata Lembang untuk dapat menerapkan protokol kesehatan baik itu untuk para pengunjung maupun bagi para pegawainya. Di antaranya adalah untuk mengatur jarak baik itu pegawai maupun pengunjung dan juga untuk memakai masker dengan baik dan benar dan juga untuk para pengelola destinasi wisata untuk rutin melakukan disinfeksi di objek wisata mereka. Selain itu Cynthia, jika kemudian objek wisata yang ada ini merupakan objek wisata indoor atau dalam ruangan, maka pengelola wisata ini dihimbau untuk mengatur sirkulasi udara yang ada di objek wisata tersebut. Selain itu Cynthia dan juga saudara, hal ini dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mencegah penularan atau kasus baru COVID-19 pasca libur panjang perayaan Maulid Nabi SAW ini, Cynthia. Iya, Vida, masih ada tersisa sekitar 3 hari hingga hari Minggu mendatang. Adakah antisipasi yang akan dilakukan petugas jika kemacetan kembali terjadi di wilayah Lembang, Bandung, Vida? Ya, kalau yang kami dapatkan informasi dari pihak kepolisian, besok atau selama masa libur panjang ini, peningkatan jumlah wisatawan ini akan terus terjadi di kawasan wisata Lembang. Untuk itu pihak kepolisian ini sudah menentukan antisipasi di beberapa titik yang akan diperkuat penjagaannya oleh petugas kepolisian. Di antaranya adalah di depan farmhouse, lalu juga di depan Great Asia Afrika, Floating Market, dan juga di depan Grand Hotel. Ini adalah titik-titik yang menurut evaluasi pihak kepolisian yang berjaga pada hari ini merupakan pusat kemacetan atau penyebab kemacetan yang terjadi pada hari ini. Lalu pihak kepolisian ini juga menghimbau bagi para wisatawan apabila terjadi kemacetan atau antrian, ini diharapkan para wisatawan ini untuk tetap tertib dan juga mengikuti arahan sesuai arahan dari pihak kepolisian yang berjaga, Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan langsung dari Lembang, Bandung. Dan sebelumnya sudah ada NTMC Polri melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Bribtu Ade Cynthia. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, Wali Kota Bogor mendapati sejumlah rumah makan dan kafe yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dengan melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Lalu bagaimana kondisi kafe dan rumah makan di sepanjang jalan protokol di Kota Bogor seusai dilakukan inspeksi? Berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Eri Cesaria dan juru kamera Kemas Abdul Malik yang kami rekam sebelumnya. Wisata kuliner di Kota Bogor ini masih menjadi salah satu incaran bagi wisatawan khususnya yang berasal dari daerah Jakarta. Tadi sore, Kamis 29 Oktober 2020, Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan inspeksi di sepanjang area ataupun jalan Pajajaran Indah 5 yang mendapati rumah-rumah makan ini masih tidak mengindahkan atau mengabaikan protokol kesehatan. Dan saat ini saya sudah berada di Jalan Pajajaran Indah 5. Saya akan menunjukkan kepada Anda situasi dan juga kondisi yang terjadi pada Kamis malam, di mana beberapa restoran juga kafe di sepanjang jalan ini yang tadi sempat dilakukan inspeksi masih terpantau ramai. Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah restoran pada Kamis sore dan mendapati banyak dari pengunjung
yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Bogor, mengingat sebelumnya pemerintah Kota Bogor telah memberikan peraturan-peraturan, salah satunya adalah memaksimalkan kapasitas di tiap restoran dan juga kafe sebanyak 50%. Lalu kemudian pemberlakuan jam malam di mana setiap kafe dan juga restoran ini harus ditutup jam 9 juga masih diberlakukan. Namun saat ini situasinya meskipun sudah dilakukan inspeksi, tapi di tiap-tiap restoran di sepanjang Jalan Pajajaran 5 ini masih terpantau ramai dan dipenuhi sesak oleh para wisatawan. Dari pantauan kami, sejumlah protokol kesehatan juga masih diabaikan, baik itu dengan penempatan masing-masing bangku dari kapasitas, lalu kemudian juga kami tidak melihat adanya pembatasan di tiap-tiap restoran. Tadi juga Bima Arya sempat menyebutkan bahwa apabila besok ataupun malam ini protokol kesehatan masih juga diabaikan oleh tiap-tiap restoran dan juga rumah makan, maka kemungkinan besar akan ada sanksi yang diberikan dari pemerintah Kota Bogor, salah satunya adalah penutupan sementara kafe yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Sejauh ini juga yang perlu diperhatikan bagi wisatawan ini tidak hanya penempatan kapasitas di tiap-tiap restoran dan juga kafe saja, namun juga penggunaan masker dan selain itu juga mencuci tangan dan melihat posisi ataupun kondisi di tiap-tiap objek wisata, tidak hanya di Bogor saja, dan ini perlu diperhatikan kembali karena memang sanksi tidak hanya diberikan kepada usaha restoran maupun juga usaha kafe, tapi sanksi nantinya juga akan tetap diberikan bagi wisatawan yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Eri Cesaria, Kemas Abdul Malik, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat.